Iya, tentu petugas tidak sembarangan ya. Dia tahu si fulan ini gajinya sebulan 7 juta. Mulai kerja tahun berapa, kalau nabung dapat berapa. Sementara dia nggak dapat warisan, dia tidak punya usaha. Kan petugas tahu lah ya. Apalagi ada PPATK misalnya ya kan. Tiba-tiba punya kebun di mana-mana, punya perusahaan yang baru beli misalnya, punya mobil mewah 10 misalnya. Ya kan, dari mana coba? Ya, petugas kan tidak bodoh ya. Nah, itu diambil. Ya, mengambil sesuatu yang dia ambil dari negara. Boleh. Gitu ya. Sebab kalau betul-betul itu uang halal dia, gaji dia, bisa dihitung sekian. Itu udah habis. Jadi insya Allah nggak masalah. Kecuali kalau petugas nggak mau tahu ya, udah jelas-jelas duit 10 miliar itu dia dapat dari warisan ayahnya yang kaya raya, nah, diambil juga, nah, tentu keliru. Saya kira petugas juga nggak gegabah ya. Setelah sholat sunat 2 rakaat di waktu suruh, apakah disunahkan lagi sholat duha? Menambah ya, ini kan sholat duha. Sholat 2 rakaat ketika matahari telah terbit, ini yang benar adalah sholat duha, bukan sholat suruh atau isyraq. Sholat suruh atau isyraq bukan penamaan dari Nabi SAW. Yang dari Nabi ini adalah sholat duha yang awal. Ya, karena sholat duha itu ada yang awal, ada pertengahan, ada yang akhir. Karena waktunya panjang sekali. Dari matahari sudah terbit, bukan baru saja terbit ya, sudah terbit, mungkin 5 menit, 7 menit setelah terbit sempurna, sampai beberapa menit sebelum zuhur. Kan panjang sekali, itulah waktu duha. Nah, bagaimana kalau 2 rakaat itu ditambah lagi? Boleh jadi 4, tambah lagi boleh jadi 6, tambah lagi boleh jadi 8 maksimal. Adapun yang 12 rakaat hadisnya dhaif. Jika usaha kita di satu bidang dan ternyata banyak gagalnya, apakah bisa dikatakan bahwa rezeki kita bukan di bidang itu, dan apakah kita harus ganti ke bidang yang lain? Sampai hari itu, iya. Adapun ganti atau tidak, ya lihat, ini kan masalah gaib kesananya. Gitu. Mau ganti silakan, mau sabar diulang lagi silakan. Dan ini pertimbangan kita, tidak ada wahyu di situ, tidak ada tanda-tanda, tidak ada dalil. Ya. Apabila kalian telah berusaha selama 2 tahun kok gagal terus, kalian wajib ganti usaha lain. Nggak ada kan dalil seperti itu. Mau teruskan silakan, mau ganti silakan. Ya, semuanya dengan pertimbangan sunatullah, nggak ada dalil. Ya, mau terus sabar, barangkali ini saatnya, ya, ini waktunya, ya, silakan. Dengan ikut pemilu, apakah termasuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya? Iya, jelas sekali ya kan. Seandainya kita dikatakan yang memberi jabatan, jelas mereka semua minta, ya, kita kasih. Padahal Rasulullah tidak mau memberikan jabatan kepada Abbas dalam masalah air Zam-Zam. Kenapa? Karena Abbas minta. Beliau tidak mau memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Berdosakah jika seorang wanita memutuskan bercerai dengan suami demi memelihara merawat orang tua yang sudah tua? Tidak tepat ya. Karena tadi ya,
seorang wanita yang sudah bersuami, maka yang nomor satu bagi dirinya adalah suaminya. Bolehkah dia merawat orang tuanya? Boleh sekali, dengan izin suami. Dia pengen merawat tapi nggak bisa karena suami tidak mengizinkan, maka anak-anak yang lain, terutama yang laki-laki, ya. Suami yang baik tentu membolehkan, bahkan memerintahkan istrinya untuk merawat orang tua. Zikir setelah salat Jumat apakah sama seperti zikir setelah salat zuhur? Sama, tidak ada perbedaan. Adapun hadis yang menyatakan baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ini dhaif. Hadis dhaif, tidak boleh diamalkan. Syariat apa yang dimaksud dari hadis bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan bagi kaum muslimin, akhirnya sesuatu tersebut diharamkan bagi mereka? Ini Bani Israel. Justru para sahabat selamat dalam hal ini. Ada yang bertanya, apakah haji ini setiap tahun ya Rasul? Nabi nggak suka dengan pertanyaan ini. Ya, itu sekedar bertanya. Nah, Bani Israel yang menjadi contoh besar, yaitu perintah menyembelih sapi betina. Seandainya Bani Israel nggak pakai nanya, langsung cari sapi betina, mudah sekali, murah sekali, gampang sekali, sederhana sekali. Barangkali keluar rumah berapa langkah dapat sapi betina. Dan sapi betina jelas lebih murah, lebih mudah dari sapi jantan, kan gitu. Pakai nanya yang warnanya begini, yang umurnya berapa, dan seterusnya, sampai hampir-hampir mereka tidak sanggup melaksanakan. Karena kan pertanyaan itu dijawab dengan sapi yang sempurna, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning, tasurun nadirin, menyenangkan siapapun yang melihatnya, dan seterusnya, dan belum pernah buat kerja, ya. Akhirnya hampir-hampir mereka tidak sanggup menemukan sapi itu. Dan ketika mereka menemukan sapi itu, harganya mahal sekali, ya. Ada beberapa riwayat di Mukatir dinyatakan salah satunya minta dibeli dengan emas seberat sapi itu, ya. Emas seberat sapi itu gimana, ya, luar biasa. Ya. Ya. Kalau contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada. Oleh karena itu para ulama berselisih, bolehkah salat Jumat dijamak dengan salat asar, gitu ya, kalau tidak safar. Kalau safar nggak masalah. Artinya misalnya kita sedang di Surabaya dan kita ingin menjamak salat Jumat dengan salat duhur, ya sudah, masuk masjid, ikut khutbah Jumat, niat salat duhur, boleh apa tidak? Ya boleh kan, suka-suka kita, ya kan, kita wajib Jumatan. Setelah duhur salat asar nggak ada masalah. Kalau safar, orang safar kan nggak wajib Jumat, karena itu salat duhur. Orang safar salat duhur berapa rakaat? Orang safar, musafir, salat duhur 2 rakaat. Imam 2 rakaat salat Jumat kan. Ya kita lihat salat duhur kan nggak ada yang tahu, ya kan? Niatkan di hati.
Habis itu langsung qomat, langsung sholat asar 2 rakaat. Iya, agar keluar dari khilaf itu, karena ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Yang pertama kan, jadi di satu komplek kan banyak dikatakan minoritas orang non muslim. Nah, salah satu warga itu orang muslim yang merasa ingin ya mengajak beberapa muslim yang lainnya itu ya jangan terlalu banyak mengikuti non muslim. Nah intinya yang minoritas yang muslim. Yang minoritasnya orang non muslim. Oh, yang minoritasnya yang kafir. Yang muslim ini merasa merasa lega, merasa ya karena dari kelompok-kelompok muslim ini banyaklah memasukkan dari suatu yayasan non muslim gitu kan. Nah, kira-kira dari salah satu pengurus yang dikatakan apakah sudah kelompok tokoh masyarakat atau orang muslim atau RT, kira-kira ingin merubah gitu kan. Janganlah kamu masuk kepada membawa-bawa agama non muslim ke sini. Oh, maksudnya si orang-orang kafir ini berdakwah. Ya, bisa dikatakan seperti itu, melalui yayasan kah, melalui sumbangan kah. Yang pertama, kira-kira langkah apa yang diambil oleh para muslim Pak? Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ada satu sekedar tulisan katanya. Sekedar tulisan ini yang pertama saya tuliskan bahwa mari kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, di sini ada tambahannya melalui apakah suatu yayasan, melalui masjid atau melalui bulan-bulan. Nah, itu apakah kata-kata melalui ini bisa diartikan ya berarti perantara ibadahnya harus melalui apakah seperti ini hanya sebatas tulisan. Apa aman tanggapan? Yang ketiga dalam perjalanan Jakarta mungkin tidak ke BSD mendekati sholat asar isya, sedangkan maghrib belum dilaksanakan. Turun waktu 5 menit, 7 menit kan mungkin sulitlah untuk mengejar sholat maghrib. Kira-kira mengambil untuk seperti apa? Apakah menunggu isya dulu atau tetap saja melaksanakan sholat maghrib di akhir dari waktu? Mohon nasihat. Sekalian aja ditarik maghribnya, ditarik ke isya. Berarti jamak takhir. Ya, misalnya kita 6:30 ya, belum sholat maghrib, terus berjalan. Nanti sampai ada masjid, taruhlah pas adzan isya, ya misalnya ya, nggak masalah, langsung sholat maghrib. Ya, dari adzan sampai qomat kan lumayan waktunya. Nanti setelah selesai salam sholat maghrib, qomat isya, ikut sholat isya, nggak masalah ya. Kalau bisa sudah masuk isya dulu, mendingan sholat isya. Enggak, tetap urutan sholat jangan dirubah. Sholat itu tentu duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, isya dulu baru subuh, dan seterusnya. Nggak mungkin kita sholat isya dulu baru maghrib, sholat maghrib dulu baru asar gitu. Misal seperti tadi ya, kita belum sholat maghrib, sementara imam sudah sedang sholat isya, ya tetap kita niat maghrib. Kalau kita telat masbuk 1 rakaat, ya sudah salam bareng kan. Maghrib kan 3 rakaat gitu. Belum sholat duhur, masuk ke masjid, mereka sedang sholat asar, ya kita ikut, tapi niatnya sholat duhur ya. Jadi urutan jangan dibolak-balik, duhur kemudian asar kemudian maghrib dan seterusnya. Kemudian tentang orang-orang kafir ya yang berdakwah, ketika orang kafir berdakwah itu mengajak manusia kemana? Tentu ke neraka. Tidak syak sedikit pun, kita yakin betul mereka sedang mengajak manusia ke neraka. Ya, logika yang sederhana, masa ngajak orang ke neraka kita diemin? Kita persilahkan.
kita bantu, ya kita tolak, karena mereka ini sedang mengajak manusia ke neraka. Ketika pendeta, pastor, biksu, apalah istilah agama mereka mengajak manusia ke agama mereka, berarti mereka sedang mengajak manusia masuk neraka. Masa kita bantu? Ya tentu kita tolak sebisa kita, kalau kita bisa. Kalau kita nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentang melalui ini kan tidak jelas ya. Kan bisa saja kan beribadah kepada Allah melalui yayasan ini, nyetor uang, karena yayasan ini akan berangkat ke daerah bencana, misalnya gempa Cianjur misalnya. Ya tentu kita karena Allah kan ingin pahala, ingin surga, kita titipkan uang itu ke yayasan tersebut yang sebentar lagi akan berangkat ke Cianjur bawa sumbangan. Kalau itu yang dimaksud, ya nggak masalah. Masalahnya kita sikoh apa tidak dengan yayasan ini. Ya. Wallahu. Ya. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang sudah rusak bagaimana dia najis dan sebagainya banjir, apakah itu bagaimana cara memusnahkannya, apakah bisa bagaimana menyikapi hal itu? Yang kedua, jika ada orang secara sengaja nih, tadi nggak sengaja nih, secara sengaja membakar Al-Quran viral di Swedia dan sebagainya, itu kita sikap seperti apa? Ya, tentu tidak ada hadis seperti itu ya. Karena hadis itu kan sabda Nabi, ucapan Nabi, petunjuk Nabi. Karena di zaman Nabi mushaf Al-Quran sudah ada belum? Belum ada. Tentu tidak ada petunjuk Nabi kalau rusak, usang, diapakan. Di sini para imam berpendapat bahwa yang terbaik adalah dibakar, jangan dibuang. Kalau dibuang kan nanti jadi sampah, terinjak-injak dan seterusnya, padahal itu kan kalamullah gitu. Kalau dibakar jadi abu kan hilang, artinya untuk menghilangkan. Adapun yang di Swedia ini membakarnya kan niatnya menghina, ya itu sudah lain lagi, niatnya menghina. Kalau dan dipertontonkan, ya kan, ketika mereka membakar tapi nggak ada yang tahu di kamar, ya nggak ada masalah. Kenapa dipertontonkan? Gitu. Ya. Kalau dibikin bubur, Dibikin apa? bubur lebih baik. Iya mungkin ya, Jangan dibakar. mungkin. Tapi kan ya tidak semua orang bisa, ya kan? Kalau dibakar kan semua orang bisa. Maksudnya dikasih air kan gitu. Bikin bubur gitu. Dibuang. Oh, bukan didaur ulang. Bukan. Saya kira dibikin bubur masih ada ya. Justru malah bahaya itu kan. Zatnya masih ada. Kalau dibakar kan hilang. Gitu. Hilang. Dan dibakarnya, mengatakan bakar itu sebuah penghinaan itu kata siapa? Kata orang-orang sekarang aja kan. Orang-orang sekarang seolah sepakat kalau membakar itu penghinaan, membakar bendera Yahudi misalnya, membakar bendera Amerika itu sebuah penghinaan ya. Mana dalil gitu? Nggak ada ya simbol-simbol dengan membakar gitu. Artinya kalau perlu dibakar ya nggak masalah. Allahu. Walaupun kesulitan satu bacaan sholat asar, tadi itu di jalan atau apa. Nah sementara kan ada hadis atau bahwa kita hilang amal kita itu. Jadi gimana tuh? Kalau itu juga salahkan di hadis parwirnya gimana? Iya, tentu beda ya. Meninggalkan sholat asar dengan ketinggalan karena macet, karena lupa, karena ketiduran dan seterusnya tentu beda. Yang terancam
habitat a'maluhu, hapus seluruh amalnya, itu sengaja. Lupa enggak, sakit enggak, macet enggak, tapi dia sengaja meninggalkan sholat asar. Nah, itu diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat itu. Allahu Akbar. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.